Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man ittaqallaha asyaqawiyan wa syarafi biladihi aminan. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Pada kali ini saya ingin membahaskan tentang keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sebagai umat Islam kita harus bertakwa kepada Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Hadis tersebut yang diturunkan ketika Abu Dzar telah masuk Islam di Mekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepadanya, dan Nabi pun bersabda kepadanya, susulah kaummu, dengan harapan semoga Allah memberi manfaat kepada mereka karena kehadirannya. Namun dia tetap bersikeras ingin berada di Mekah bersama Rasulullah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui sesungguhnya dia tidak mau kembali ke kaumnya, maka Nabi pun bersabda mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Sesungguhnya hal itu lebih utama bagimu daripada tinggal di Mekah. Maka oleh demikian, wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahawa takwa itu adalah sebuah kata yang mencakup semua kebaikan. Seseorang telah datang kepada Nabi untuk bertanya. Nabi pun menjawab, faqala ausini, qala alaika bitaqwallah fa innaha jama'u kulli khairin wa alaika bil jihadi fa innahu rahbaniyah muslimina wa alaika bidzikrillah ta'ala fa innahu nurun laka fil ardi wa dzikru laka fis sama wakhdun lisanaka illa min khair fa innaka bidzalika taqlibu syaitan. Berilah aku wasiat. Nabi sallallahu bersabda, kamu harus bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya takwa adalah kumpulan setiap kebaikan. Kamu harus berjihad. Sesungguhnya berjihad adalah kerahiban kaum muslimin. Dan kamu harus zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya zikir adalah cahaya bagimu di bumi dan selalu diingat bagimu di langit. Penuhilah lisanmu dengan perkataan yang baik, maka kamu akan mengalahkan setan. Nabi bersabda, man ittaqallaha asyaqawiyan wa syarafi biladihi aminan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia hidup kuat dan aman berjalan di tempat manapun. Wahab rahimahullah berkata, iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa. Pakaian mewahnya, perlengkapannya adalah malu, dan modalnya adalah menjauhkan diri dari perkara-perkara yang hina. Dan yang lainnya berkata, barang siapa yang menginginkan keselamatan baginya, bertakwalah dia kepada Allah. Seorang yang saleh telah diminta agar berwasiat ketika akan mati, berilah kami wasiat. Dia berkata, kamu semua harus tetap berpegang kepada ayat yang terakhir dari surat An-Nahl, yaitu firman Allah,
Azza wa Jalla, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Quran surat An-Nahl ayat 128, yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam kitab Buslanul Arifin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah, sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam telah berkata, ya Tuhanku, jadikanlah untuk anakku Sulaiman sebagaimana Engkau telah menjadikan untukku. Allah memberi wahyu kepadanya, katakanlah kepada anakmu, dia harus berbuat kepadaku seperti apa yang kamu perbuat kepadaku, maka aku menjadikan untuknya sebagaimana aku telah menjadikan untukmu. Mujahid, para mujahidillah rahimahullah telah berkata, raitul Ka'bah fin naumi tukhatibun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa taqulu ya Muhammad la illam tantahi ummatuka anil ma'asi lan taqidanna hatta la yabqa hajaru ala hajar. Pada waktu tidur aku bermimpi melihat Ka'bah berbicara kepada Nabi Muhammad. Dia berkata, wahai Muhammad, jika umatmu tidak berhenti melakukan maksiat, niscaya aku roboh hingga tidak ada satu batu pun yang berada di atas batu yang lainnya. Maka takwa adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya Allah. Sebagian ulama mengatakan, jika kamu hendak berbuat maksiat kepadanya, berbuat maksiat kepadanya di suatu tempat yang dia tidak melihatmu, atau keluarlah kamu dari negaranya ataupun balannya, ataupun makanlah kamu dari selain rezekinya Allah. Para ulama mengatakan, apabila seseorang telah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya, sesungguhnya dia telah melakukan semua beban pekerjaan. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man yang artinya, bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan? Akan tetapi kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka oleh demikian kita bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan ikutlah ajaran Rasulullah. Barang siapa bertakwa kepada apa-apa yang terdapat di dalam ayat ke-1 yaitu iman dan Islam, dia adalah orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada apa-apa yang terhadap dalam ayat kedua, dia adalah wali Allah. Maka daripada demikian, ittaqullah, takut olehmu akan Allah dan senangi olehmu akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Maka engkau jangan sia-siakan nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Selagi engkau masih mampu untuk bersujud kepada Allah, selagi engkau masih mampu untuk rukuk kepada Allah, meminta kepada Allah dan beribadah kepada Allah, maka beribadahkanlah. Jangan sia-siakan kehidupanmu. Masih engkau sanggup melakukan beribadah kepada Allah, jangan pernah engkau sia-siakan. Cukup sekian dan demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.